Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobele dan kita akan kembali komentari video dari Tamparagi yang judul Nama asli Nabi bukan Muhammad dan juga bukan Ahmad. Kita akan langsung tonton videonya, besok akan kita komentari. Halo semua. Kita sering mendengar klaim bahwa Muhammad sudah dinubuatkan di dalam Alkitab. Kenapa kita sering mendengar klaim seperti itu? Karena Al-Quran mengklaim seperti itu di dalam surah 7 ayat 157 dan surah 61 ayat 6. Dalam kurung yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul dalam kurung Muhammad, Nabi yang ummi dalam kurung tidak pandai baca tulis, yang dalam kurung namanya mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil, yang ada pada mereka. Dalam kurung ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, untuk membenarkan kitab dalam kurung yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira, tentang seorang utusan Allah yang akan datang setelahku, yang namanya Ahmad, dalam kurung Nabi Muhammad." Nah, ada dua masalah di dalam klaim ini. Masalah yang pertama adalah, tidak ada nubuat tentang Muhammad, di dalam Taurat dan Injil. Masalah yang kedua adalah, nama asli orang ini juga sebenarnya Kok Tamparagi mau saja dia guys ya, dia belajar dengan baik ya. Itu para ustadz kita kayak Ustadz Kerama tuh menemukan itu ya. Juga Ustadz Macam Ali dan lainnya itu menemukan bahwa Nabi Muhammad itu dibuatkan di Alkitab. Tapi memang karena kitab itu dari wahyu tentang manusia, seperti kata Quran sampaikan, memang kita harus teliti guys ya. Makanya kayak metodologi Ustadz Kenama itu dia memakai speaker. Jadi kayak speaker. Jadi kalau ada buka aplikasi Google itu kan, di Google itu ada aplikasi yang mana dia akan menyuarakan ya dalam bentuk, kita kan kalau di web itu kan hanya melihat tulisan kata atau kalimat, tapi ada speaker yang itu akan melafalkan apa yang sebenarnya yang merupakan arti dari baik arti atau terjemahan atau bahasa aslinya dari kata tersebut. Nah, di situ beberapa kali ditemukan speaker itu bicara ngomong misalnya kayak Muhammadim gitu kan. Nah, karena dalam bahasa asli itu memang nggak bisa nama itu terjemahkan. Nah, kita ketahui ya, banyak itu di Alkitab itu yang seharusnya nama ya, bahasa aslinya nama tapi diterjemahkan. Saya sering buat contoh misalnya kayak Steve Jobs ya. Ini contoh aja guys ya. Steve Jobs itulah sebuah nama. Jangan pernah Anda terjemahkan menjadi bahasa Indonesia itu menjadi bukan nama. Jadi kalau Steve Jobs ada nama, ya Anda tetap tulis dalam bahasa Indonesia itu Steve Jobs itu. Misalnya bahasa Inggrisnya adalah Steve Jobs is a billionaire. Berarti Steve Jobs adalah seorang miliuner gitu kan. Tetap dia dapat diterjemahkan sebagai Steve Jobs. Nah, tapi orang-orang ini aneh guys, diterjemahkan menjadi Steve Jobs tuh jobs itu diterjemahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan. Karena memang bisa diterjemahkan nama Steve Jobs itu menjadi yang jobs itu menjadi pekerjaan-pekerjaan, karena bentuk dari tunggal pekerjaan kan job, job. Nah, kalau ditambah huruf s berarti jamak jadinya, jadi jobs, pekerjaan-pekerjaan. Jadi mereka terjemahkan menjadi, misalnya ada orang terjemahkan menjadi pekerjaan-pekerjaan Steve adalah miliuner, paham ya? Jadi nama mereka malah terjemahkan menjadi kata pekerjaan-pekerjaan, padahal itulah nama, jobs itu nama gitu. Nah, dari hal itu bisa ketahuan kalau kita teliti, dan misalkan nama termasuk orang yang satu teliti untuk hal itu. Jadi mereka menggunakan metodologi ya, ya tadi itu pakai speaker. Jadi kalau di pendengar speaker itu ya, karena kalau kata itu kan yang Muhammad itu kan, atau Muhammadim itu adalah tulisan Ibrani, lalu diterjemahkan jadi bahasa Inggrisnya advocate, ya kan, advocate. Kalau diterjemahkan ke Indonesia kan berarti pengacara. Tapi speakernya nggak ada mengatakan bahwa itu dia mengatakan pengacara atau advocate, tapi dia ngomong speaker itu bersuara adalah Muhammad, gitu kan, atau Muhammadim. Nah, itu artinya bahasa Ibrani itu adalah nama gitu. Bukan
bukan sesuatu yang diterjemahkan lagi harusnya menjadi advokat ataupun pengacara, guys. Bukan Muhammad. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kusam. Jadi, pada video ini kita akan membahas siapa nama asli orang ini sebenarnya. Oke, kita mulai aja ya. Dan kita akan kongsikan nama Nabi yaitu Kusam. Jadi ada nama asli, nama yang di kayak misalnya kayak ya kayak saya Bobby misalnya. Ada yang manggil saya tuh Jack, ada yang manggil saya tuh ya macam-macam, guys. Itu ada julukan gitu kan. Tapi kayak Nabi Muhammad ya begitu, ada julukannya juga kayak Allah, ada nama-nama sifat-sifat Allah gitu kan. Bisa Allah tuh Ar-Rahman, Ar-Rahim ya kan, dan lain sebagainya. Lewat gitu, ada Al-Amin, ada lain sebagainya gitu guys. Itu yang perlu dipahami. Jadi nama itu yang sampai tempat lagi ini bukan Muhammad atau Ahmad, itu bukan nama, justru itu nama Nabi. Tapi kalau kayak Al-Amin dan sebagainya itu adalah julukan atau gelar yang diberikan kepada Nabi oleh orang-orang Nah, biografi atau kisah kehidupan Muhammad pertama yang paling terkenal di dunia Islam adalah Siratul Rasulillah yang ditulis oleh Ibnu Ishaq sekitar 100-150 tahun setelah kematian Muhammad. Versi asli buku ini sekarang sudah tidak ada, tetapi yang masih ada adalah editan buku ini setelah berganti dinasti menjadi Abbasid oleh Ibnu Hisham yang berjudul Al-Sirah Al-Nabawiyah. Selain itu, keberadaan buku ini juga diketahui karena sering dikutip oleh Al-Tabari. Buku ini direkonstruksi pada abad ke-19 oleh seorang profesor bidang studi bahasa Arab dan Islam beragama Kristen yang bernama Alfred Guillaume. Menurut sumber Islam yang paling populer sekarang ini, Muhammad lahir pada tahun 570 Masehi di Mekah. Ayahnya bernama Abdullah, ibunya bernama Aminah, dan kakeknya bernama Abdul Muthalib. Ceritanya begini. Pada suatu hari, Abdul Muthalib menggandeng Abdullah berjalan melewati seorang perempuan yang merupakan saudarinya Warakah bin Naufal. Perempuan ini menawarkan unta yang banyak jika Abdullah mau menikah dengan dia pada saat itu juga. Jadi maksudnya, perempuan ini mau bayar Abdullah jika Abdullah tidur dengan dia saat itu juga. Awalnya sudah fitnah, guys. Gini ya, saya ceritakan ya awalnya gini. Menurut dari sirah itu ya, kakek Nabi Abdul Muthalib ya, itu dan ayah Nabi ya, jadi Abdullah itu pergi jalan ke Yaman. Di Yaman mereka ketemu seorang pendeta ya, pendeta Yahudi yang masih memegang teguh kitab Zabur, yang pendeta ini melihat tanda-tanda nubuatan itu ada pada diri mereka, diri Abdullah gitu kan, dalam Abdul Muthalib. Lalu dia menawarkan untuk, bolehkah aku melihat bagian tubuhmu untuk melihat tanda-tanda itu gitu kan, karena dia membaca Zaburnya dan dia melihat ada tanda itu ya, ada pada dua orang ini. Lalu silakan, tapi jangan bagian aurat, kata Abdul Muthalib kan. Lalu dia meriksa tangan mereka. Lalu dia menemukan tanda itu. Jadi karena melihat tanda itu, dia mengatakan bahwa dari anakmu ini nanti ya, Abdullah ini akan lahir seorang nabi gitu. Ya kan? Dia akan melahirkan keturunan yang mulia, yaitu seorang nabi. Nah, dia tahu bahwa dari mereka ini kan, dia nanya, dari kalian dari suku apa? Suku Hashim kalau nggak salah ya. Nah itu berarti benar ini berarti. Nah dia menurut perbuatan itu ya, dia pendeta ini menyuruh mereka untuk pulang ke rumah, pulang ke Mekah untuk menikah dengan mereka berdua ini harus menikah dengan keturunan dari Bani Kufrah, kok saya lupa namanya guys ya, dari Bani apa gitu. Karena itu yang nubuatan yang diterima oleh pendeta dari Yahudi, dari yang memegang yang masih memegang kitab Zabur ini. Lalu pulanglah keduanya. Lalu mereka pulang ke Mekah dan mereka menikah seperti yang disarankan oleh pendeta ini kan. Mereka menikah, Abdul Muthalib nikahnya dengan Aminah, Abdullah dinikahkan dengan Aminah, dan kakek Nabi ini Abdul Muthalib
atau orang tua Abdullah ini menikah dengan saudaranya, gitu kan, saudaranya dari Aminah gitu guys. Nah itu adalah hasil dari petunjuk dari pendeta Yahudi sendiri, ya. Jadi pernikahan ini nggak asal-asalan guys. Itu jadi nggak seperti yang disampaikan dia ini kan, yang tiba-tiba ujuk-ujuk langsung menikah tanpa ada dia menceritakan bahwa mereka berdua ini ketemu dulu dengan pendeta dari Yaman guys, gitu loh. Jadi ya apa namanya? Jadi sebenarnya bukan Aminah yang mau menikahi Abdullah, tapi Abdullah yang oleh bapaknya Abdullah itu yang hendak dinikahkan dengan Aminah, karena waktu itu Aminah adalah wanita yang paling terbaik di antara suku Kufra atau suku apa itu wanita terbaik. Makanya ketika ayahnya Abdullah menikah juga dengan ininya, ya. Jadi para masyarakat Mekah mengatakan bahwa Abdullah sangat beruntung dibandingkan bapaknya, karena Abdullah mendapatkan Aminah, wanita terbaik pada saat itu ya dari Bani Kufra ini. Sementara bapaknya hanya mendapatkan saudarinya gitu guys, sepupunya atau saudarinya saya lupa gitu kan. Nah, jadi ini tanpa lagi baru awal videonya dia sudah fitnah gitu kan. Makanya Anda baca yang benar buku sirah Nabi itu biar Anda paham. Jadi ada urutannya, jangan Anda skip gitu kan. Sehingga jadinya ngaco kayak gini guys. Tetapi, Abdullah menolak perempuan ini dengan alasan dia tidak bisa karena dia harus ikut ayahnya. Nah, itu bohong ya. Mereka menikah dan Abdullah dinikahkan oleh bapaknya Abdul Thalib. Setelah bapaknya juga nikah seperti yang dikasih petunjuk oleh pendeta dari Yaman tadi, pendeta Yahudi, pemegang kitab Zabur dari Yaman tadi, Pak ayah juga menikah gitu kan. Karena itu udah dibuatkan gitu kan, tentang pernikahan mereka ini. Jadi tidak ada Abdullah menolak, nggak ada. Mereka menikah dan tinggal selama 10 hari. Nah, cuman tiba-tiba Abdullah nih diajak memang harus pergi berdagang lagi dan meninggalkan Aminah, Siti Aminah. Ternyata ibunda Nabi ini ternyata ada hubungan suami istri sama 10 hari itu ya, ibunya Nabi ini atau Siti Aminah ternyata sudah hamil guys. Kemudian, Abdul Muthalib menikahkan Abdullah dengan Aminah binti Wahab. Aminah binti Wahab ini punya sepupu yang bernama Halah binti Wuhaib. Halah binti Wuhaib ini kemudian menikahi Abdul Muthalib pada hari yang sama dengan Abdullah menikahi Aminah binti Wahab. Jadi, bapak dan anak ini pergi ke sebuah rumah, bayar mahar untuk tidur dengan 2 orang perempuan pada hari yang sama. Ini bohong nih guys ya. Ini bukan tidur bersama nih, gini loh guys ya. Jangan sebut tidur bersama, nikah. Nikah ini berarti kan ada hubungan suami istri gitu loh. Tidur bersama kesannya tanpa lagi ini memang kurang ajar guys ya. Tidur bersama tuh kesannya kayak orang kumpul kebo gitu. Enggak, ini nikah. Tidak ada cerita kita sebut dengar tanpa lagi ini kata nikah kan. Ini memang orang-orang kayak tanpa lagi ini memang orang-orang yang memang suka berhubungan liar gitu guys, berhubungan zina. Sehingga dia tidak mengenal kata nikah gitu. Dia memakai kata bayar mahal lalu tidur bersama gitu kan. Ini orang-orang yang memang rusak apa ya guys, rusak moral kayak gini. Orang nikah dikatakan tidur bersama gitu kan, padahal bukan tidur bersama harusnya, tapi melakukan hubungan suami istri, karena kan menikah, konteksnya menikah gitu. Karena tidur bersama orang nanti bisa mispersepsi, dikira nanti berzina gitu kan, atau tidur dengan bukan muhrimnya, padahal ini jelas-jelas menikah gitu guys. Setelah Abdullah tidur dengan Aminah binti Wahab, dia pergi menawarkan dirinya kepada saudarinya Warakah bin Naufal. Tetapi, saudarinya Warakah bin Naufal sudah tidak mau dengan Abdullah, karena dia sudah tidur dengan Aminah binti Wahab. Ini bohong lagi nih ya. Yang benar tuh gini, makanya tempat lagi ini memang suka fitnah kerja guys. Gini ya, pada waktu itu ya, ketika akan menikah itu, Aminah dan Abdullah mimpi sama ya, tentang satu orang sama. Aminah mimpi duluan ya, baru abis itu Abdullah. Nah, Abdullah bermimpi bahwa siapa namanya ini saudara dari Warakah bin Naufal ini ya datang dan mau mengajak dia menikah. Tapi Abdullah menolak karena dia akan menikah gitu. Dia ingin menjaga keperjakaannya gitu. Ya kan? Nah, jadi poinnya situ guys. Abdullah menolak. Nah, lalu besoknya Abdullah menanyakan kepada dia ini ya, untuk memastikan masa itu
Karena apa namanya, dia heran kok mimpi itu kayak begitu nyata. Siapa namanya, si saudara perempuan dari Waraka ini ya, adik perempuan atau saudaranya itu mau apa namanya, apa ya, ya saya lupa nih, menikah atau ajak tidur bareng gitu kan di mimpi itu. Tapi kan Abdullah menolak karena dia mau menjaga keperjakannya karena bisa menikah gitu kan. Karena memang dia sudah dibuatkan bakal nikah sama Aminah ini. Jadi dia bertanya gitu kan, kenapa kau tidak jadi, apa namanya, tidak tidak lagi mengajakku gitu. Entah saya lupa, entah menikah, entah entah apa, mungkin ya ya menikah lah mungkin ya, karena kan melepaskan keperjakan gitu. Bisa jadi juga bukan kan, tapi saya lupa nih kan, guys, saya lupa. Tapi bukan itu poinnya. Yang poinnya adalah Abdullah ingin bertanya, kepo deh gitu kan. Kenapa kamu tidak lagi menawariku gitu kan, seperti dalam mimpi itu. Nah, makanya jadi baru dia katakan bahwa karena kamu kan sudah menikah sekarang gitu. Kalau kemarin itu kan kamu kan kalau kemarin itu kan kamu belum menikah gitu guys. Waktu dalam waktu itu kan dia belum menikah, tapi sekarang kan sudah menikah gitu. Nah, jadi di situ guys, masalahnya di situ. Jadi sekarang ini bukan Abdullah yang mau yang mau tidur dengan atau berzina sama ini, enggak, itu bohong belaka ya. Apalagi memang suka memutarbalikkan sejarah nih guys soalnya. Makanya nggak heran waktu itu dia ketika bikin konten ya, dia mengatakan bahwa penjajah Belanda itu adalah pedagang, ya kan? Dan mati-matiannya bela itu. Oh, bukan penjajah itu, jelas-jelas pedagang gitu kan. Loh, gimana bisa pedagang? Kok pedagang itu pedagang dari Arab ya, dari Cina ya, ada menjajah. Tapi ini jelas menjajah loh. Ya, dengan semboyan gold, gospel glory lagi. Coba, gold itu mencari kekayaan. Ya, gospel merupakan Injil, dan glory kejayaan. Nah, itu didapat dengan cara penjajahan tentunya. Menurut saudarinya Warakah bin Naufal, dia tidak mau karena sinar mata Abdullah hilang setelah dia menikah dengan Aminah binti Wahab. Kemudian, Halah binti Wahab. Bukan ya. Gak, karena ibaratnya siapa nih sudah menikah. Jadi dia tuh ya orang menikah itu ya kan, berarti kan sudah tidak menarik lagi. Karena tidak perjaka lagi gitu. Nah, jadi ibaratnya ya itulah berarti sinar matanya redup dalam artian dia sudah tidak perjaka lagi gitu guys. Itu maksudnya. Dan Aminah binti Wahab hamil. Ketika Aminah binti Wahab itu hamil, Abdullah meninggal. Mungkin ini yang dimaksud oleh saudarinya Warakah bin Naufal dengan sinar mata Abdullah hilang. Bukan itu. Makanya tanpa lagi ya, dia suka fitnah, mengatakan sesuatu tuh yang ngada-ngada gitu kan. Padahal bukan itu. Tapi karena memang dia sudah tidak ibaratnya sudah menikah, jadi tidak perjaka lagi. Makanya sinar mata itu sudah kayak hilang gitu guys. Sinar mata itu tidak menarik lagi lah di mata siapa ini kan, saudara dari Warakah ini, pendeta Warakah ini. Abdullah seperti orang yang sebentar lagi akan mati setelah dia menikah dengan Aminah binti Wahab. Setelah Abdullah meninggal, Halah binti Wuhaib melahirkan Hamzah bin Abdul Muthalib, dan Aminah binti Wahab melahirkan Muhammad bin Abdullah. Jadi, Hamzah bin Abdul Muthalib ini adalah pamannya Muhammad yang dipenetrasi oleh Abdul Muthalib pada hari yang sama dengan Aminah dipenetrasi oleh Abdullah. No, bahasanya penetrasi kan kurang ajar guys. Ya. Kurang ajar tanpa lagi benar. Ini nggak cocok ya dijadikan pasal penistaan agama nih. Pakai istilah penetrasi. Dikiranya ini perzinahan apa? Coba. Ya. Pasangan suami istri dipakai istilah penetrasi, seakan-akan ini adalah hubungan gelap gitu, ya kan? Atau hubungan terlarang. Ini kan kurang ajar, guys. Menurut Siratul Rasulillah, nama Muhammad diberikan oleh ibunya karena ketika dia hamil dia mendengar suara bahwa anaknya akan menjadi pemimpin. Menurut tradisi lain, seperti pendapat Imam Suhaili yang hidup pada abad ke-12 dan populer di kalangan Islam, nama Muhammad diberikan oleh kakeknya, Abdul Muthalib, karena mimpi. Aminah meninggal ketika Muhammad berusia antara 6 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib.
Abdul Muthalib, meninggal ketika Muhammad berusia 8 tahun. Setelah itu, Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Talib. Nah, kisah tentang pemberian nama Muhammad ini, sepertinya tidak ada masalah. Namun, ternyata, Hamzah bin Abdul Muthalib berusia 4 tahun lebih tua daripada Muhammad. Hal ini tercatat dalam banyak sumber-sumber Islam. Di antaranya, di kitab At-Tabakat Al-Kubra karya Ibnu Sa'ad, yang juga ditulis sekitar 150-200 tahun setelah kematian Muhammad. Dan hadis Al-Mustadrak ala Syahihain, yang ditulis 300-an tahun setelah kematian Muhammad. Jika Abdul Muthalib dan Abdullah bikin anak bersamaan, seharusnya anak mereka seusia. Tetapi, kenyataan bahwa Hamzah 4 tahun lebih tua daripada Muhammad, tentunya menimbulkan pertanyaan. Jadi anak yang lahir dari Aminah setelah 4 tahun kelahiran Hamzah ini, sebenarnya anak siapa? Guys ya, istrinya Abu Talib itu bukan cuma satu, ya kan? Nah, ini yang tidak disampaikan oleh Tamparagi. Dia tidak tahu mungkin, ya. Kakeknya Nabi yaitu Abu Talib itu poligami, isinya ada beberapa, gitu. Ya. Jadi saya lupa nih ya si siapa Hamzah. Kalau nggak salah saya ya Abu Talib, Hamzah, dan Abdullah itu adalah kakak beradik dari ibu yang sama, yaitu si Halah ini guys, gitu. Jadi Halah ini punya anak Hamzah, Abdullah ya. Coba ada cerita lagi deh, saya agak lupa kan karena saya tadi belajarnya sekilas saja gitu. Tapi yang penting faktanya adalah Abdul Muthalib ini poligami, gitu. Jadi kenapa beda 4 tahun, ya kan? Beda 4 tahun, bukan dari isi yang berbeda, tapi dari isi yang sama gitu. Jadi melahirkan paman Nabi dulu, baru Nabi dilahirkan 4 tahun berikutnya gitu guys, gitu loh. Jadi bukan apa ya? Bukan apa ya? Bukan apa istilahnya? Bukan kejadian seperti ini yang mana ya logikanya ya kalau si apa dikatakan bahwa Abdullah dan Aminah tuh nikah di hari yang sama dengan kakeknya Abdul Muthalib dengan Halah dengan Halah ya gitu kan, nikah barengan gitu ya. Lalu soalnya kalau nikah barengan berarti kan harusnya lainnya barengan gitu loh, ya kan, gitu loh masalahnya. Nah, tapi ya ingat yang perlu dipahami adalah ya si Hamzah ini ya bukan ibunya bukan Halah guys, bukan, dari ibunya lain gitu. Yang penting di sini tidak sampaikan bahwa Abdul Muthalib ini isinya lebih dari satu, itu disampaikan. Jadi seakan-akan ya narasinya yang disampaikan lagi adalah bahwa si Halah ini ya. Jadi semua anaknya Abdul Muthalib itu anak Halah semua. Enggak, ada juga dari anak istri yang lain gitu. Jadi perbedaan umur 4 tahun ini bisa dibenarkan dan bisa dikatakan logis gitu. Paham ya? Jadi enggak disampaikan bahwa si Halah ini ya anaknya Hamzah gitu kan. Lalu nikah pada waktu sama, jadi seakan-akan ini Aminah ini selingkuh lagi. Enggak guys, enggak ya, itu bukan begitu. Karena ini logikanya ya, kalau mereka yang pastinya mereka nikah bareng memang. Ketika Abu Muthalib kakek Nabi menikahkan anaknya Abdullah dengan Aminah, itu dia juga menikah dengan Halah. Nah, menikah bareng. Nah, lalu Abdullah dan Aminah melahirkan selama 10 hari mereka menikah itu ya, bukan nikah 10 hari sampai 10 hari ya, cuman mereka melakukan hubungan suami istri tinggal bersama tuh 10 hari sebelum Abdullah tuh pergi berdagang dan meninggal gitu guys ya. Sebelum kembali waktu berdagang tuh dia meninggal. Nah, itu Abdullah dan Aminah tuh melahirkan anak namanya Nabi Muhammad gitu kan. Muhammad bin Abdullah. Nah, lalu Muthalib dan Halah ini melahirkan anak. Tidak di situ tidak disebutkan guys ya, tidak disebutkan di situ, tidak disebutkan. Jadi intinya adalah jadi gini ya, tidak, saya lupa ya apakah dia hamil juga si Halah ini. Tapi yang jelas bukan seperti ini ya, bukan seperti ini. Jadi ini dia membuat nasi ini agar Aminah itu dituduh selingkuh lagi.
Ya, jadi Imam Muhammad ini seakan-akan bukan anak dari Abdullah, tapi anak dari selingkuhannya Aminah. Ini kan kurang ajar, guys. Ya kan? Ini kurang ajar sekali. Ya kan? Ya. Faktanya ya Abdullah memang menikah dan tinggal bersama selama 10 hari dan melahirkan anak namanya Nabi Muhammad ini ya bin Abdullah, dan Abdul Muthalib dan Halah juga menikah di hari yang sama. Cuman saya lupa adalah apakah dia hamil juga ya, ataupun kalau hamil apakah dia melahirkan anak yang namanya Hamzah. Tapi setahu saya ya, kalau saya nggak salah itu ya, Abdullah dengan satu lagi Abdullah dengan Abu Talib ya, dia para nabi itu ya, itu adalah anaknya Halah. Tapi kalau Hamzah ini kalau saya nggak salah tuh anaknya Fatimah kalau saya salah, guys. Jadi isi Abu Muthalib ada satu lagi tuh namanya Fatimah. Lalu ini kan Halah. Jadi juga dia selesai istilah lebih dari dua deh ya selesainya. Tapi intinya adalah bukan seperti yang dinasikan oleh Tamparagi ini. Jadi tidak terbukti kalau Siti Aminah ibunya Nabi itu selingkuh lagi, sehingga Nabi Muhammad itu bukanlah anak dari Abdullah. Bukan seperti itu. Ini fitnah yang luar biasa nih, guys. Tidak mungkin anak Abdullah, karena Abdullah sudah meninggal. Ya. Jika dia bukan anak biologis Abdullah, berarti semua cerita tentang kelahiran Muhammad bisa dipastikan adalah cerita dongeng. Nah, kalau ini sudah mendongeng sedang Paragi, berarti dia yang dongeng. Paham ya? Jadi dari awal tadi dia sudah fitnah, ya. Orang mereka berdua nikah itu adalah faktanya hasil dari petunjuk dari pendeta ya dari Yaman, yaitu pendeta Yahudi yang masih memegang kitab Zabur. Mereka melihat tanda-tanda bahwa mereka ini kan melahirkan keturunan seperti dikisahkan di Zabur, itu Zabur yang dipegang. Lalu dia nyuruh mereka pulang dan menikahi keturunan dari Bani Kufah, saya ya guys ya, karena mereka kan Bani Hashim. Dia nanya tanda, mau lihat tanda di tubuh mereka, dan dia temukan bukti itu bahwa mereka memang yang seperti dibuatkan. Dan dia tanya juga suku Bani Hashim, berarti memang benar ini, dan menurut nubuatan itu mereka harus nikah dengan dari suku Hafah itu, guys. Dan mereka melakukan itu, mereka pulang ke Mekah dan mereka menikahi Aminah dan sukunya dari suku Bani Hafsah, guys. Hafsah atau suku apa itu saya lupa, guys. Anda bisa baca lah buku sirah Nabi Nawawiyah ini ya. Berarti, anak Aminah ini diberikan nama Muhammad sejak lahir, juga adalah cerita dongeng. Jadi, semua cerita tentang Muhammad yang dimiliki oleh Muslim belum tentu bisa dipercaya. Itu sebabnya, banyak hadis yang dinyatakan sebagai hadis palsu. Masalahnya yang tentang ini bukan hadis palsu, ya. Gini loh, guys ya. Kita untuk sirah Nabawiyah itu tidak memakai hadis palsu, ya. Jadi Anda harus paham itu ya. Kalau kumpulan hadis kayak hadis Ibnu Katsir, hadis ini baru ada situ kategori hadis palsu. Tapi kalau buku sirah Nabawiyah itu udah dipilih hadis-hadisnya tuh yang nggak palsu, cuman tentu ada kritik. Kayak misalnya bahwa jadi katanya pertama buku apa tuh sirah Nabawiyah dari Ibnu siapa ya, saya lupa tadi. Nah itu ada kritik dari yang setelahnya kritik, tapi kritik itu bukan mengkritik bahwa itu dia mengambil hadis palsu, enggak, tapi sedikit kurang kuat hadisnya, hadis yang bukan palsu, bukan doif, tapi hadisnya tuh kurang kuat sanadnya, belum pada tingkat sahih, baru pada tingkat mutawatir gitu, guys, gitu loh. Nah, semua Muslim sepakat bahwa nama buku sirah Nabawiyah itu beda sama buku kitab hadis ya. Ada buku khusus tentang hadis ya, itu nama kitab hadis, itu biasa dari kayak saya punya ini Ibnu Katsir, lalu ada yang lain juga. Nah itu beda sama kitab sirah Nabawiyah, itu beda, guys. Jadi jangan samakan kitab hadis dengan kitab sirah Nabawiyah Nawawiyah gitu, itu beda sekali. Kita lagi belajar lagi tentang hal itu. Muhammad artinya adalah yang terpuji, dan nama itu adalah nama yang jarang digunakan sebelum si Nabi ini ada. Selain itu, sumber-sumber Islam mengatakan bahwa si Nabi ini punya banyak nama. Bahkan ada sumber yang mengatakan bahwa si Nabi ini punya 99 nama seperti Allah. So they said, okay, Allah has 99 names, our Prophet ﷺ has 99 names. Astaghfirullah.
Are you saying that the Prophet is like Allah? No, 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 we're not saying that. But they both have 99 names. This is what you're saying. Okay, can I enter your masjid? So yes, you're more than welcome. These are our masjid. You go to the masjid, you find a circle with the name of Allah and another circle the same size with the name of Muhammad. So, astaghfirullah. What are you guys doing? You're saying Allah, Muhammad, as if they are peers and identical. Di dalam banyak hadis, Bentar ya, contohnya mau sampaikan dulu. Jadi gini ya, kita harus menyikapi hal ini dengan bijak. Jadi begini, di momen itu sepanjang sepengetahuan saya, itu saya cuma mengetahui beberapa gelar dirinya, seperti Alamin dan yang beberapanya gitu kan. Cuman nggak tahu, saya nggak tahu kalau memang ada itu sumber data dari mana gitu kan, yang punya nama gelar 99 gitu kan. Nah, sama seperti gelarnya Allah gitu. Nah, cuman kita menyikapi dualnya berbeda. Kalau memang ada 99 dari sifat Nabi, nah itu sifat Nabi sebagai manusia, bukan sebagai Tuhan. Tapi sifat Allah sebagai Tuhan itu bedanya. Misal kayak Maha Penyayang, ingat Allah tuh punya sifat awalnya Maha. Jadi kayak Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Adil, Maha Bijaksana. Jadi itu adalah sifat, bukan sifat manusia, tapi sifat Tuhan. Maha. Kalau manusia kan bijaksana, dia maha bijaksana. Manusia kan sifatnya adil, dia maha adil. Jadi kayak Muhammad itu kan nggak pakai maha, jadi ya alamin yang bisa dipercaya, bukan maha dipercaya. Nah itu guys. Jadi tetap beda duanya. Jadi satu lagi sifat-sifat Tuhan, satu lagi sifat manusia yang mulia gitu. Nah kalau masalah misalnya kayak nama Nabi Muhammad dengan nama Allah itu kan sama-sama dalam bentuk lingkaran. Jadi seakan-akan itu adalah dua entitas yang setara, enggak gitu. Ya, dengan kita melihatnya. Jadi gini, itu adalah bentuk dari kesatuan syahadat. Jadi syahadat itu kan mengakui dua, nggak bisa satu aja. Harus mengakui bahwa Allah salah satu Tuhan yang benar dan Nabi Muhammad utusannya. Jadi dua paket itu guys. Makanya dibikin gandeng dua itu, bukan mereka setara, tapi mereka adalah isi dari syahadat yang harus diucapkan barengan. Gak bisa hanya memilih dia dua dari Allah tapi tidak mau menyebutkan bahwa Nabi Muhammad utusannya, nggak bisa, harus gandeng dua, mengakui Tuhan dan utusannya. Makanya dibuat seperti itu. Tapi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu adalah dualitas, kalau mereka kan istilahnya lagi memakai istilah trinitas. Nah kalau itu kan kita bisa pakai orang-orang mungkin ada yang tapi sebenarnya pengetahuan ini nggak ada orang gitu guys. Kalau Islam nggak ada begitu. Mereka paham itu cuma lah bentuk syahadat gitu kan. Itu orang-orang yang kalau ada orang nggak paham ya paling kita marah gini. Dia anggap itu sama kayak trinitas. Itu kalau trinitas kan tiga satu, itu dua satu, enggak gitu. Makanya kita Muslim paham. Jadi nggak usah khawatir kalau itu nggak ada yang menganggap itu setara, enggak. Mereka tahu itu adalah bagian dari rukun iman, yaitu syahadat, ucapan syahadat. Dan kalau nama-nama nama itu adalah beda. Satu nama-nama Tuhan, ya. Satu lagi nama-nama manusia, guys. Itu bedanya. di dalam hadis Muslim nomor 4343, si Nabi ini mengaku bahwa dia bernama Muhammad, bernama Ahmad, bernama Al-Mahi, bernama Al-Hashir, bernama Al-Aqib. Dia bahkan mengaku bernama Rauf dan Rahim yang merupakan nama Allah. Jadi, nama Muhammad ini sebenarnya dia Rahman Rahim, bukan Ar-Rahman Ar-Rahim. Paham ya? Penyayang dan penyayang dan penyantun. Bukan maha penyayang dan maha penyantun, guys. Beda ya. Sifat tuh maha dengan nggak pakai maha tuh beda. Itu harus tanpa lagi pahami. Makanya nggak bisa pernah sampai sekarang tuh membedakan mana manusia mana Tuhan. Karena dia nggak bisa bedakan. Kalau sifat tuh Tuhan tuh punya sifat maha, manusia tuh nggak punya sifat maha, guys. Gitu loh. Maha tuh maksudnya tidak terbatas gitu kan. bukan nama pribadi yang diberikan sejak lahir, tetapi hanya salah satu nama julukan atau gelar yang digunakan. Sebenarnya dengan tadi itu udah patah argumentasi itu, lagi udah patah itu. Ketika dia tadi mengatakan bahwa kalau beda 4 tahun ya kan, berarti Aminah itu bukan Limau itu bukan anaknya Abdullah, berarti Aminah itu selingkuh lagi. Nah, ini jelas kata-kata dia tuh dongeng, karena Sinar Nabawiyah tidak bicara seperti itu, ya kan?
Nah itu udah patah soalnya argumentasi dia, karena dia katakan kalau kalau itu dongeng berarti nama Nabi Muhammad juga dongeng, padahal dia sedang dongeng gitu kan. Nah itu poin di situ guys. Kan oleh si Nabi, selain Al-Mahi, Al-Hashir, Al-Akib, Rauf, Rahim, dan lainnya. Nah, jika dia bukan anak Abdullah, dan nama lahirnya bukan Muhammad, siapa dia sebenarnya? Apakah orang ini adalah tokoh sejarah yang beneran ada? Atau tokoh dongeng? Katanya Muhammad adalah nabi terbesar, orang paling penting di dalam Islam. Kenapa biografi tentang Muhammad yang ada adalah yang Yang Muhammad itu jelas semuanya. Anda baca Nabi Muhammad itu tidak ada simpang siur, nggak ada ya. Nabi Muhammad itu jelas tahun kelahirannya, semuanya jelas. Justru Tuhan dia nggak jelas. Coba Anda bayangkan ya. Tuhan dia itu ada beberapa versi. Umat Islam, Quran mengatakan bahwa, hadis mengatakan bahwa Nabi Isa atau Yesus itu adalah lahir di bawah potong kurma ketika musim kurma berbuah, gitu kan? Bukan musim salju, bukan musim dingin. Tapi menurut mereka bahwa di Yesus itu atau Nabi Isa itu malah lahir di kandang domba dan di musim salju gitu guys, gitu loh. Jadi ini kan kayak dongeng namanya, karena ada dua kisah berbeda. Bahkan mereka ada dongeng lainnya, yaitu karena dongeng itu maksud saya adalah kenapa dongeng? Karena ada dua versi kisah yang berbeda. Contoh kayak kisahnya kematian Yudas. Di satu sisi, satu versi Yudas itu katanya menghamburkan uangnya ke ladang gitu kan, membuang uangnya ke ladang, habis itu dia lari dan jatuh tertelungkup dengan dahi nempel ke bawah dan dengan perut pecah dengan usus terburai keluar semua ya. Nah, sedangkan kematian kedua, dia pergi ke rumah ibadah lalu melemparkan uang koinnya ya yang hasil nogo itu ke ke rumah ibadah itu, lalu dia pergi gantung diri. Yang mana yang benar? Nah, mungkin dua-duanya benar kan? Jadi gimana cara Yudas yang mati, Yudas yang benar? Apakah gantung diri atau lari jatuh dengan usut perut terburai gitu ya? Nah itu berarti salah satunya adalah dongeng ya kan? Karena mungkin dua-duanya benar gitu. Itu baru dongeng. Kalau kisah Nabi nggak lengkap. Nabi itu guys ya, makanya ada Quran, ada hadis. Hadis itu adalah sejarah yang lengkap. Bahkan ada sanadnya, ada diklasifikasi lagi apakah sahih, mutawatir atau dhaif atau palsu. Nah, kalau dalam Kristen kan tidak ada metodologi itu, semuanya diterima mentah-mentah. Kata Matius diterima, Lukas diterima, padahal itu bukan dari turun-temurun, bukan bersanad, dalam artian ada salah terima. Misalnya Yesus ngomong ke sahabatnya mendengar dan menghafal, lalu mencatat, lalu berikut lagi sambung-sambung sampai ke mereka. Tidak, ya, cuman katanya kitab Lukas, Matius itu ditemukan. Jadi waktu itu mengantuk tidak jelas siapa penulisnya, nggak tahu. Bikin penulisnya tidak diketahui gitu kan. Nah, cuman mereka belakangan menganggap kalau ini adalah mungkin tulisannya Lukas, tulisan Matius gitu guys. Padahal faktanya itu penulisnya tidak diketahui gitu. Nah, jadi beda sama metodologi dari tulisan sejarah Islam tuh akurat guys, karena dihafal dan diklasifikasi, ada metode penyaringan, pemilahan, jadi nggak asal-asal seperti di Alkitab. Makanya dapat di Alkitab itu dua kisah berbeda, padahal harusnya kan kalau kayak hadis itu harus tentukan tuh guys, yang mana yang sahih, mana yang dhaif gitu, karena nggak mungkin dua-duanya sahih kan, yang kisah kematian Yudas itu kan, karena ada dua versi, nggak mungkin dua-duanya sahih, pasti ada satu yang sahih, ada satu lagi yang dhaif atau palsu guys. Nah mereka tidak melakukan itu, tapi Islam melakukannya. berasal dari dinasti Abbasid, setelah dua kali ganti dinasti, dengan jarak lebih dari 200 tahun setelah peristiwa. Kenapa tidak ada biografi Muhammad dari dinasti Umayyah? Apakah kisah tentang Muhammad memang baru digarang pada zaman Abbasid? Atau kisah tentang Muhammad yang ada di dinasti Umayyah dibakar Gini ya, kisah itu ada tapi belum dikumpulkan. Jadi Anda perlu ya, untuk itu kan gini, kisah-kisah itu ada misalnya gini, kayak ada orang nulis buku biografi tentang misalnya tentang Soekarno. Nah itu bukan pada suatu Soekarno hidup, tapi berapa belas atau puluh tahun setelahnya. Nah itu bagaimana metodenya? Dia tentu karena sejarah itu ada, dia harus mendatangi tempat-tempat sejarah itu. Dia datang ke tempat kelahiran Soekarno, dia lalu datang ke tempat Soekarno di mana pernah
ada sejarahnya, lalu dia mengumpulkan informasi dari saksi, lalu dia tentukan ini, kaji apakah ini orang ini kuat, syaratnya kuat sampai nggak kepada Soekarno, apakah orang ini jujur, apakah orang ini cacat dan segala macamnya, disaring lagi gitu guys. Nah itu butuh waktu, metode itu butuh waktu, karena apa kan membutuhkan penelitian. Lalu pergi lagi ke tempat lain, pergi semuanya, habis itu setelah itu kumpul semua itu kan, karena sejarah itu kan ditentukan oleh orang-orang yang berbeda gitu. Misal sejarah ketika Soekarno ada di kota ini, si Anu lah yang tahu. Nanti ketika di kota mana, si itu yang tahu gitu. Nah, makanya akhirnya dibukukan. Setelah lengkap penelitian itu, kajian itu akhirnya dibukukan. Sama seperti biografi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu sudah ada sejarahnya, cuman masih terpisah-pisah. Masih misalnya penduduk Kufra yang ingat saksinya segala macam, lalu ke Mekah, ke Madinah segala macam. Nah, itu perlu ada penelitian, dan itu dilakukan penelitian penuh pada zaman dinasti Abbasiyah ini gitu. Betul-betul difokuskan untuk demi membuat biografi Muhammad, difokuskan untuk menggali lagi sejarah itu ke sumber-sumber yang terpercaya dan melakukan dengan penuh metodologi yang bisa dipertanggungjawabkan guys, gitu loh. Dimusnahkan oleh Abbasid. Nah, menurut saya, kemungkinan tokoh ini adalah tokoh sejarah yang beneran ada. Tetapi, kemungkinan tokoh sejarah yang kemudian disebut Muhammad ini bukan hanya satu orang. Ada beberapa orang terkenal pada saat itu yang menggunakan gelar yang terpuji, kemudian kisah orang-orang ini dipotong-potong dan dirajut menjadi satu. Dikiranya ini sama kayak Bible dia yang ditemukan oleh pengarangnya, tidak diketahui. Enggak. Kisah Nabi Muhammad ini itu guys ya udah tercatat, tapi memang belum dikumpulkan dan belum disatukan dan dibukukan gitu. Ya, semua orang kenal Nabi Muhammad. Kenapa? Karena dia adalah seorang nabi. Bahkan sebelum di kelahirannya sudah dibuatkan oleh banyak pendeta Waraka, pendeta dari Yaman itu dan sebagainya. Orang-orang dapat tahu kalau nanti bakal datang seorang nabi, dan kita bisa baca dari kitab bahwa Yesus akan meminta seorang penolong yang lain selain dirinya gitu kan. Itulah Nabi Muhammad. Jadi apalagi nggak paham dengan hal itu gitu kan. Jadi gini guys ya, Anda pikir gampang dapat gelar alam itu gampang ya. Saya tanya sekarang, kayak di tempat kita ini, Indonesia ini ada berapa orang yang bergelar alamin? Saya hampir belum menemukan guys, kecuali ya mungkin sekitar Habib Rizik mungkin ya. Tapi kalau kayak gini ya, apalagi di zaman itu ya, waktu zaman rusaknya itu ya, Anda tahu dulu rusaknya gimana aja, waktu zaman Arab Jahiliyah itu rusaknya kaum dan segala macam, mereka melakukan banyak kemaksiatan. Bagaimana bisa ada orang bergelar alamin itu banyak gitu kan? Jadi nggak ada yang bergelar alamin kecuali Nabi, karena dia adalah makhluk mulia, utusan mulia Allah yang Allah itu tidak mungkin sembarang pilih orang gitu. Jadi hanya satu orang inilah yang bergelar alamin gitu. Karena nggak gampang gelar alamin itu guys, bisa percaya itu bukan suatu hal yang gampang mendapatkannya gitu. Jadi jangan katakan ini adalah, dan sumber-sumber sejarah Nabawiyah jelas itu ya kan, memang beliau itu adalah ada dan satu orang, bukan beberapa orang lalu digabung-gabung kisahnya, bukan gitu guys. Orang Muhammad. Kenapa menurut saya sebenarnya ada beberapa orang yang dirajut menjadi satu nabi? Karena ada beberapa kandidat tokoh sejarah yang cocok dengan karakter Muhammad. Salah satu catatan tertua yang dengan jelas menulis tentang Muhammad adalah Kronikel 640 yang ditulis oleh Presbiter Thomas. Di situ tertulis bahwa pada tahun 945, Indiksi 7, pada hari Jumat 4 Februari, terjadi pertempuran antara Romawi dengan Muhammad dari Tayyaye di Palestina, 12 mil dari Gaza. Masalahnya adalah tahun 945 yang dimaksud di situ adalah tahun 634 Masehi. Gini guys, tentang Nabi Muhammad yang dikumpulkan ketika di Raja Abbasiyah itu sudah melakukan riset mendalam, ya kan? Mereka mengambil langsung sumbernya ya di tahun itu, tentu tidak diambil yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang kesamaan nama, karena tahu ya orang itu pasti pengen punya nama Nabi Muhammad, ya. Ya banyak orang menamakan, kalau Anda mau tahu ya, kalau orang itu pengen menamakan anaknya di nama Nabi. Nama-nama Nabi, nama-nama baik. Ada orang menamakan anaknya kayak nama Ibrahim atau Musa atau Isa atau Nabi Muhammad gitu kan. Ya, jadi kalau banyak orang nama Muhammad bukan itu dia gitu. Paham ya? Jadi kalau ada kisah tentang
orang bernama Muhammad itu bukan dia, belum tentu gitu kan, karena banyaknya nama Muhammad itu. Tapi kalau tanpa ragi jelas nggak ada menurut saya ya. Siapa yang mau kasih nama tanpa ragi coba? Tanpa ragi mana bisa tanpa ragi, sedangkan buat tape aja pakai ragi, karena mana enak tape ya kan, ubinya mana enak udah dikasih ragi guys, masa tanpa ragi. Dan kan, menurut sumber Islam, Muhammad meninggal pada tahun 632 Masehi. Selain itu, menurut The Chronicle of Theophanes, ada dua orang berbeda yang disebut Muhammad. Muhammad yang pertama adalah Muhammad yang disebut Nabi Saraken. Muhammad yang kedua adalah Muhammad putra Abdullah yang sering berperang. Muhammad Nabi Saraken ini adalah seorang pedagang, punya istri bernama Chadiga, sakit ayan dan mengaku sebagai nabi. Namun, dia bukan anak Abdullah. Dia tinggal di sekitar Palestina dan Mesir, bukan. Makanya Anda tuh harus baca hadis ya. Hadis itu sudah jelas semuanya, ada sanadnya ya, ada tingkatannya, apakah sahih, mutawatir atau dhaif atau palsu. Jadi nggak semua itu bisa gini, kayak nama siapa ya misalnya, kayak nama apa ya misalnya, siapa yang namanya ada banyak ya, kayak nama kayak Muhammad Ali misalnya, Muhammad Ali ya kan, Muhammad Ali Petinju, ada nama Nabi Muhammad, ada lagi namanya Ali bin Thalib. Apakah itu sama? Kan beda guys, dari tahunnya aja udah nampak bedanya gitu kan. Intinya adalah untuk mengetahui siapa Nabi Muhammad ya. Jadi jangan nengok yang lain ini, karena itu pasti bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu semuanya ada sanadnya, ada hadisnya gitu kan. Jadi kalau nggak ada hadisnya ya berarti bukan gitu kan, seperti itu. Nah, ya kan, apalagi Anda lihat di situ Sirah Nawawiyah itu guys lengkap guys. Semua itu diambil dari hadis-hadis yang sahih ya kan, dari penulisan Sirah Nawawiyah itu udah apa tuh, udah riset mendalam lah gitu kan. Nggak ada diambil di situ hadis-hadis yang palsu, nggak ada. Hanya diambil hadis-hadis yang sahih dan mutawatir aja guys. Di Mekah. Tulisan dari sumber-sumber non-muslim ini yang membuat saya yakin bahwa orang yang mengaku sebagai nabi bernama Muhammad adalah tokoh sejarah sungguhan. Tetapi, kisah kehidupan Muhammad yang asli tidak seperti kisah Muhammad yang diceritakan oleh sumber-sumber Islam. Dan kemungkinan, tokoh sejarah Muhammad yang asli bukan hanya satu orang. Tanpa lagi. Dikirain yang nama Muhammad itu satu apa ya kan? Banyak nama Muhammad itu, dan tentang Muhammad itu sudah dituliskan di hadis semuanya kisahnya. Kita nggak bisa ngambil dari sumber selain hadis. Sedangkan hadis itu aja ada yang palsu juga gitu kan. Jadi semua itu dari riset dan diteliti gitu guys. Nggak ada lagi yang lain di luar hadis itu, nggak ada. Jadi kalau ada yang berbeda, kalau misalnya pun ada catatan yang tentang itu, kalau berbeda kalau sesuai dengan hadis berarti benar gitu kan. Misal kisah saya adalah berapa bersaudara ya kan, itu sudah dituliskan di arsip keluarga atau di mana lah gitu kan, atau teman-teman saya yang tahu. Tapi kalau ada berbeda dengan itu berarti bukan saya gitu aja, karena nama Bobby kan juga bukan satu orang. Ada Bobby, saya tengok itu ada nama bukan Bobby Herian aja, ada Bobby Suntider, bahkan ada Bobby Brown dan segala macam. Jadi bisa kayak Bobby Brown adalah, kan itu Bobby Brown itu adalah penyanyi rapper buku hitam. Jadi Bobby adalah penyanyi buku hitam rapper. Lalu orang kata nih Bobby Herian itu kulitnya putih loh, berarti orang itu bukan ngomong dengan saya. Simple kan. Jadi kalau ada sesuatu yang berbeda ya, yang tentang nama Muhammad, tapi bukan seperti yang disampaikan di Sirah Nawawiyah atau di hadis, itu berarti bukan Nabi Muhammad umat Islam, tapi Muhammad yang lain gitu guys. Itu poinnya di situ. Kandidat yang pertama adalah Iyas ibnu Kabisah Al-Tai. Menurut beberapa hadis, diantaranya hadis Muslim nomor 3322, Muhammad mengirim surat kepada Kaisar Heraklius. Tetapi, Kaisar Heraklius mengenali Muhammad sebagai Ibnu Abu Kabsyah. Siapa Ibnu Abu Kabsyah? Kenapa bukan dikenali sebagai Ibnu Abdullah atau Abu Qasim? Tokoh sejarah yang disebut Ibnu Abu Kabsyah adalah Iyas ibnu Kabisah. Iyas ibnu Kabisah adalah gubernur kerajaan Sasanid Persia di daerah Al-Hiro. Bukan dari Gua Hiro. Al-Hiro ini adalah nama kuno dari Ini guys ya, jadi karena karena ada kesamaan nama, jadi orang tuh ngira bahwa ini adalah orang berbeda gitu, orang yang sama lah gitu kan. Padahal nggak seperti itu gitu kan. Intinya adalah
tanpa lagi nih guys, dia sudah mulai ngarang di poin ini gitu kan, sudah mulai ngarang. Ini kalau apa sama lagi panjang nih guys ya, tapi ya teruskan aja bercepat ya, kita percepat aja. Kufa yang sekarang ini ada di Irak. Sudah kan aja. Kemungkinan dia membelok dari Sasanid dan mempersatukan dua kerajaan Arab, Lahnid dan Ghassanid pada tahun 622. Itu sebabnya tahun 622 dirayakan dan disebut sebagai tahun Arab. Namun, kemudian berubah sebutan menjadi tahun Hijriah. Jadi, Nabi Muhammad yang mengirim surat kepada Kaisar Heraklius sebenarnya adalah gubernur Al-Hiro yang bernama Iyas ibnu Kabisah. Kandidat yang kedua adalah Marwan bin Al-Hakam dari dinasti Umayyah. Marwan bin Al-Hakam adalah ayah dari Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan adalah orang yang mendirikan Dome of the Rock di Yerusalem, menulis kalimat syahadat di situ, memperkenalkan koin dengan tulisan Arab semua, dan membuat Arab menjadi bahasa. Kenapa nggak yang Muhammad sekarang ya, Sayyidina Muhammad Ali kayak apa? Langsung aja teruskan terus, yang ambil semua nama Muhammad, lalu katakan itu nabi. Katakan itu adalah kisah itu diambil juga lalu digabungkan. Kira-kira seperti itu. Ini lucu apa lagi ya, orang udah jelas-jelas kalau menyebut Nabi Muhammad ya yang itu gitu, nggak yang lain guys gitu. Jadi jangan ngarang-ngarang kita tanpa lagi, sehingga Anda tekan tersesat. Kalau kita jangan Anda buat tersesat, kita udah paham betul. Kita kalau mengenal Nabi Muhammad, kita tinggal lihat buku Sirah Nabawiyah, bukan dengar dari congor Anda gitu, karena Anda pasti sudah sesat. Karena awalnya Anda sudah sesat gitu kan, ada manipulasi sejarah ya kan, mengatakan begini begitu, padahal ini adalah pernikahan yang suci. Pernikahan yang disarankan oleh pendeta Yahudi sendiri yang pemegang kitab Zabur. Jadi bukan asal-asalan guys, bukan bayar mahar bersama, enggak ya, menikah gitu loh. Dan Aminah tidak selingkuh ya, enggak selingkuh ya. Dan tadi itu pamannya bukan apa ya, bukan begitu titanya, beda gitu. Jadi kenapa beda 4 tahun ya? Jadi saya lupa, tapi jelas itu bukan anak dari yang nikah sama kakeknya itu Abu Thalib pada masa sama, itu bukan guys gitu. Internasional. Ayahnya, Marwan bin Al-Hakam, punya ibu bernama Aminah, punya banyak istri, dan beberapa diantaranya bernama Zainab dan Aisyah. Dia meninggal pada usia 63 tahun karena dibunuh dengan bantal oleh istrinya yang bernama Aisyah di rumah. Semua data ini mirip dengan Muhammad. Jadi, ada kemungkinan Abdul Malik bin Marwan membuat biografi tentang ayahnya. Dia juga ada kisah-kisah dongeng, kisah-kisah rekaan. Biasalah kan orang-orang. Makanya kan kayak Anda tengok kalau di TV itu ya, ada tulisan kesamaan cerita dan tokoh dan kejadian itu adalah fiksi. Ya kan? Bukan kejadian sebenarnya. Kan ada begitu. Nah, itu zaman modern begitu. Apalagi zaman dulu gitu kan. Jadi masalah ngarang-ngarang kita tuh biasa. Yang penting patung kita adalah Sirah Nabawiyah. Kalau ada yang lainnya mirip, itu kalau nggak dongeng, pokoknya itu adalah kisah lain. Itu aja ya sebenarnya. Karena ada sudah patokannya. Misal kayak Anda mau tahu tentang Soekarno, ya baca buku biografi Soekarno. Ya kan, jangan Anda cari buku Soekarno sampai kemana-mana gitu, bukan. Itu pasti Soekarno yang lain gitu guys. Atau Soekarno yang bukan Soekarno itu lebar itu kan, tapi merupakan dongeng yang diterinspirasi dari kisah Soekarno, bisa gitu guys. Dan menyebut ayahnya yang terpuji, alias Muhammad. Biografi tentang ayahnya ini menjadi terkenal dan ditambah bumbu, sehingga menjadi cerita legenda rakyat si Nabi Muhammad. Kemudian, cerita ini diedit sedemikian rupa oleh dinasti Abbasid dan aslinya dimusnahkan. Supaya dinasti Abbasid mempunyai... Ini untuk panjang video ini kan, udah kita sudahi dulu aja guys ya. Yang jelas ini faktanya tanpa lagi dari awal sudah begini. Ya kan? Jadi poin kesimpulannya adalah kalau kita mau lihat tentang Nabi Muhammad, itu terlihatnya di Sirah Nabawiyah ya. Lihatnya di hadis gitu. Nggak ada yang lain, nggak ada. Kalau sumber-sumber lain itu nggak dapat dipercaya. Kecuali itu sesuai dengan Sirah Nabawiyah. Jadi kita tuh kalau mau tahu sesuatu tuh ada patokannya, nggak bisa sembarangan. Ya, ada patokannya. Kayak kalau kita melihat sejarah Pangeran Diponegoro, ya lihat dari buku sejarah Pangeran Diponegoro, ya sudah melakukan riset tentang itu. Kalau ada misalnya yang lain tentang Pangeran Diponegoro, berarti itu bukan dia, tapi orang dari dia. Atau mungkin dongeng yang dibuat yang terinspirasi dari dia gitu kan, dari buku sejarah yang asli. Jadi hal gitu guys, kita metode lagi ya adalah kita tuh memakai patokan.
Apalagi tidak, dia nggak ada patokan di sini, nggak jelas mana patokannya guys, gitu kan. Semua diambil sama dia, semua digunakan dia gitu kan. Nggak bisa begitu metodenya. Harus sampai patokan satu, patokannya adalah sirah nawawiyah, ya sudah, itu yang kita pegang. Di luar itu ya berarti kalau nggak dongeng, kalau nggak adalah apa tadi saya sampaikan, kalau nggak dongeng berarti adalah yang terinspirasi dari kisah sirah nawawiyah, kalau nggak itu adalah orang yang berbeda guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini ya, karena ini nggak ada faedahnya, karena Anda sudah tahu penting prinsipnya kan, poinnya Anda sudah tahu, tanpa laginya situs sesat di hal itu, gitu kan? Ya, nggak ada patokan, lalu dia suka fitnah ya, apa yang ada di kitab Sirah Nabi tidak sampaikannya apa adanya ya, seperti kakek dan ayah Nabi itu ke Yaman ketemu sama pendeta Yahudi yang memegang Zabur dan menyarankan mereka. Sebelumnya dia menanyakan mau melihat tanda-tanda kenabian pada keturunan mereka. Ternyata dia temukan di tangannya gitu kan. Lalu dia segera menyarankan untuk menikahi, dan dia bertanya mereka, dan dia tahu kalau mereka suku Bani Hasyim. Dalam bertanya itu kan, dia kuat dugaannya inilah orang yang dibuatkan di kitab Zabur itu. Lalu disarankan sesuai dengan nubuatnya itu, disarankan untuk nikah sama yang Bani Hafah apa guys, lupa guys ya. Nah pulanglah mereka ke Mekah untuk mengikuti saran dari pendeta itu, dan mereka masing-masing menikah ya, kakeknya dan paman dan ayahnya dengan ayahnya dengan Siti Aminah dan kakeknya dengan saudara Siti Aminah guys. Oke, itu poinnya ya. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.